Halo, what's up guys? Balik lagi di channel Film Bang. Dan di video kali ini Abang mau mereview atau merangkum ya sebuah film berjudul The Babysitter gitu ya, atau Pengasuh ya. Ini sebuah film yang gimana sebenarnya, ini tidak terlalu berat, tapi memang alur ceritanya ya sangat wadaw banget gitu ya. Jadi tanpa banyak ngomong, kita langsung aja ke ceritanya gitu kan. Ceritanya sendiri itu berawal dari seorang bocah yang aneh, dan bocah ini tuh sering dibully gitu ya, bernama Cole. Nah, pas dia dibully gitu ya, itu tiba-tiba datanglah si B gitu ya. B ini tuh seorang stepsister, maksudnya babysitter coy. Nah, kenapa ya babysitter di luar negeri tuh cakep-cakep banget gitu ya, beda kayak pembantu di Indonesia cuk gitu loh, jauh banget bedanya. Oke lah, singkat cerita, si Cole ini tuh lagi belajar nyetir sama bokapnya gitu ya. Masih SD apa SMP nih udah belajar nyetir gitu nggak lo? Tapi nggak kayak bocah kebanyakan gitu ya, si Cole ini malah tidak antusias sama sekali. Nah, di sini kita bisa tahu nih kalau si Cole ini memang punya tingkat kecemasan yang tinggi guys. Lalu pas di sekolah, Cole ini tuh juga suka bengong dan kebetulan si Cole ini ngeliat si B, si babysitternya itu tuh dari kejauhan. Nah, bisa jadi nih ya, bisa jadi si B ini tuh dijadiin bacol sama si Cole nih. Aduh. Lanjut. Orang tua si Cole itu lagi mau pergi keluar kota, dan akhirnya si B, si babysitter ini tuh sama Cole berduaan deh tuh di rumah. Sebelum orang tuanya si Cole pergi pun, mereka ya ngasih wejangan-wejangan lah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, bla 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 bla. Nah, akhirnya tuh karena si B sama si Cole berduaan di rumah, mereka pun melakukan hal-hal yang, aduh, dah lah, ngebuat lu semua pada ngiri dah. Dari joget-joget, berenang, sampai nonton film bareng. Pokoknya jomblo menangis lah melihat ini. Dan pas malam sebelum tidur, si Cole ini whatsappan lah sama teman sekolahnya. Kalau dia tuh cuman berdua aja nih sama si B gitu kan. Nah, temennya si Cole bilang, wah nanti nih pas lu tidur, B itu bakal bawa cowoknya ke rumah lu dan melakukan segini papap gitulah ya. Pas temennya Cole habis ngomong begitu, bel rumahnya Cole bunyi dong. Nah, pas diintip ternyata rame cuk. Nah, dan di sini mereka tuh main truth order ya. Main truth ordernya yang wadaw banget nih. Pas bagiannya si B itu milih dare atau tantangan. Dan tantangannya itu dia harus nyium semua temennya. Dan pas dia nyipok temen terakhirnya, ya cerot bro, cerot gitu ya. Dan anehnya darah si temennya yang tadi itu ditadahin cuy. Anjir lah, psikopat ini. Ternyata mereka itu mau melakukan sebuah persembahan, dan persembahannya itu ternyata belum komplit bro, karena mereka harus mendapatkan darah dari yang tak berdosa lainnya, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu si Cole. Si Cole pun langsung nelpon 911 gitu ya. Dia nelpon kalau bilang ini ada pembunuhan nih di rumah gua nih. Dan tapi ya semua itu terlambat karena si B dan temennya udah ngambil darah Cole duluan. Singkat cerita dia mau kabur nih kan. Dia mau kabur, dia pingsan gitu kan. Karena memang si Cole ini ternyata punya gula darah yang rendah. Belum kelar itu filmnya. Pas dia bangun, si Cole ini udah diikat di kursi dan diinterogasi sama temen-temennya B gitu kan. Dia ditanya-tanya dong, lu lihat apa aja tong ya? Kagak, gue kagak lihat apa-apa kok. Di tengah-tengah interogasi, tiba-tiba datang dong polisi yang tadi ditelepon sama Cole.
Mereka pada panik tuh. Dan pas polisi masuk ke rumahnya Cole, langsung ditombak coy sama temennya. Singkat cerita, si Cole berhasil kabur dan ngumpet di garasinya. Nah, pas di garasi, si Cole nemuin tuh petasan. Nah, si petasan ini dibuat ngebunuh salah satu temennya B. Dan bam, temennya mati. Terus pas dia kabur, ketangkep lah sama temennya yang lain. Pas di tengah-tengah mau dibunuh, tiba-tiba temen yang gangguin Cole dateng buat ngelempar telur ke rumahnya. Ini emang temen yang suka ngebully banget nih, aduh. Nah, si Cole pun minta tolong dong. Tolongin dong, di rumah gue lagi ada pembunuhan nih gitu. Nyawa gue terancam. Bukannya ditolongin, malah dicengin anjay. Emang udah dasarnya emang dia suka ngebully ya. Aduh, emang kacau nih. Singkat cerita, si Cole duel nih lawan Max, temennya si B, di rumah pohon. Tapi emang karena rumah pohonnya itu udah reot, jadi kayunya tuh udah keropos. Dan dar, si Max pun kesangkut di tali rumah pohon itu guys. Belum juga napas ya, si Cole udah dijedor sama si B gitu kan. Gila ya. Jadi sekarang tinggal one on one nih, si B lawan si Cole gitu kan. Nah, Cole yang bingung mau ngumpet di mana gitu ya, langsung nyebrang nih ke rumah temennya. Di tengah-tengah main petak umpet, si Cole sempet-sempetnya dia cipokan sama temennya bro. Anjay. Kacau banget ini film. Lanjut. Nah, si Cole ini balik ke rumahnya dan dia diserang lagi sama temennya B yang tetenya udah ditembak. Aduh, makin puyeng gua. Singkat cerita, si cewek itu dijedor dong sama B. Nah, si Cole gerak cepet nih ngambil kesempatan buat ngamanin kitabnya si B. Terus si Cole nanya, lu mau ngapain sih sebenarnya gitu? Pakai bunuh-bunuhan di rumah gua. Nah, terus si B bilang kalau gua sama temen-temennya ini lagi melakukan persembahan supaya hidup gue lebih baik gitu kan. Tanpa pikir panjang, Cole pun langsung ngebakar kitabnya si B. B pun kesetanan dong ngelihat kitabnya dibakar gitu loh. Cole pun lari, langsung ngambil mobil bapak temennya, mobil klasik gitu kan, mobil Amerika klasik dah. Terus dia langsung ngegas, ditambah dengan background lagu We Are The Champion dan slow motion. Aduh, langsung deh mobilnya terbang nabrak rumahnya dan nubruk lah si B yang lagi nangisin bukunya. Dan ya B pun mati ketiban mobil. Tamat. Ini film seru banget sih menurut gua. Memang dari alur ceritanya pun juga simpel banget ya. Tapi memang banyak yang di luar nalar banget gitu loh. Yang dari awalnya cuma menceritakan pengasuh yang cantik ya dan seksi, maunya jadi ajang pembunuhan gak lo? Karena di sisi selain itu memang pemeran utamanya nih di awal-awal ya si anak-anak yang lugu ya, si Cole ini ya lugu, aneh gitu ya, suka dibully, penakut juga. Tapi ternyata dia punya kekuatan yang terpendam cuy. Sebenarnya bukan kekuatan juga sih ya, lebih ke gimana ya, lebih kekuatan dan keberuntungan sih menurut gue ya. Nah, si babysitter sendiri, si pengasuhnya ini juga mampu banget ya ngebuat pikiran kita nih yang nonton nih melayang-layang gitu ya. Pikiran tuh jadi kemana-mana gitu ngeliat dia tuh. Jadi kayak inget yang lain-lain gitu, film-film yang lain gitu ya maksud gue. Nah, ngebuat juga jomblo-jomblo tuh jadi nangis gitu ya. Cocok banget nih actingnya dan pas banget dengan perannya sih. Kalau dari alurnya sendiri pun juga nggak ketebak ya menurut gue ya. Emang awalnya seneng-seneng gitu ya, joget-joget, dia berenang-berenang gitu ya, taunya jadi bunuh-bunuhan. Oke deh, sesi pertanyaan nih ya. Bang, mereka ngapain sih sebenarnya gitu ya? Jadi si babysitter ini itu adalah seorang pemuja setan gitu ya. Jadi dia ingin mewujudkan keinginannya gitu karena dia ingin mempunyai
apa ya, hidup yang lebih baik, dia ingin hidup kemewahan lah gitulah. Dan caranya itu adalah mereka harus menjalankan ritual dengan adanya tumbal gitu loh. Tumbalnya itu darah laki-laki yang perawan sama bocah yang belum balik gitu ya, belum balik tuh belum dewasa, dimana setelah mereka melakukan ritual, keinginan mereka tuh bakal dikabulin guys. Ini memang sebenarnya sih ceritanya ya simple gitu ya, kayak pesugihan atau apalah, you name it lah. Jadi mungkin segini aja ya cerita dari film The Babysitter yang menurut gue sangat wadaw sekali gitu ya. Banyak bocah-bocah di luar negeri ternyata mempunyai kemampuan yang wah luar biasa banget deh. Jadi intinya kalau emang lu demen sama video kayak gini, jangan lupa like. Kalau lu ada requestan film-film yang mau gua review dan gua bahas, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.